Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal update terbaru dari kami BSBIS ID. Langsung saja kita mulai sebuah analisa teknikal untuk 5 buah saham dengan penurunan terbanyak dalam 1 minggu terakhir ini. Di antaranya adalah saham BABP atau Bank MNC Internasional yang mengalami penurunan 20%. Kemudian Inco atau Vale Indonesia Tbk yang mengalami penurunan 16,02%. Kemudian saham MCOR atau MCOR Bank China Construction Bank Indonesia Tbk penurunan 12,02%. Lalu BEX atau BPD Banten Tbk penurunan 10,81%. Dan yang terakhir adalah PNBS atau Panin Dubai Syariah yang mengalami penurunan 8,82%. Yuk kita lihat mulai dari BABP atau Bank MNC Internasional Tbk. Kalau kita lihat BABP baik secara secondary trend maupun dari primary trendnya nampak jelas bergerak uptrend karena candle berada di atas dari garis moving average 200 maupun moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat bahwa terjadi kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren masih cukup kuat. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K belum berpotongan sehingga belum ada sinyal beli maupun sinyal jual bagi saham BABP. Dari indikator stokastik menunjukkan bahwa harga saat ini sedang berada di dalam fase netral. Bagi kami, saham BABP memiliki support pertama di harga 93, sedangkan support keduanya ada di harga 68. Dan resisten bagi saham BABP tampak di harga 125. Risk reward ratio untuk saham BABP ini risikonya lebih besar, yakni 31,76%, sedangkan rewardnya adalah 25,52%. Di posisi kedua ada PT Vale Indonesia Tbk atau kode sahamnya Inco. Inco sendiri secara primary trend sedang bergerak uptrend karena candle bergerak di area atas dari garis moving average 200. Sedangkan jika dilihat dari secondary trendnya bergerak downtrend karena candle bergerak di area bawah dari garis moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat masih terjadi kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren masih cukup kuat. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K belum berpotongan sehingga belum ada sinyal untuk membeli ataupun menjual. Dari indikator stokastik menunjukkan bahwa saat ini harga sedang berada di dalam fase oversold yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami tekanan jual dan harga saat ini sudah cukup murah. Bagi kami, saham Inco sendiri memiliki support pertama di harga 4.530, sedangkan support keduanya ada di harga 4.000. Sedangkan resisten pertama di harga 5.225 dan resisten kedua ada di harga 5.800. Dan Inco sendiri memiliki risk reward ratio yang cukup menarik, di mana risknya hanya 13,89% dan rewardnya jauh lebih besar, yaitu 25%. Lalu kita berlanjut ke saham berikutnya, yaitu PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk atau kode sahamnya MCOR atau MCOR. Saham MCOR secara primary trend maupun secondary trendnya masih terlihat bergerak uptrend karena candle jelas berada di area atas dari garis moving average 200 maupun moving average 20. Kalau kita tinjau volume perdagangannya terlihat bahwa terjadi penurunan transaksi yang menandakan bahwa tren mulai melemah. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K belum berpotongan sehingga belum ada sinyal untuk membeli maupun menjual. Dari indikator stokastik menunjukkan bahwa saat ini harga sedang berada pada fase netral. Bagi kami, saham MCOR memiliki support pertama di harga 158 yang apabila tertembus maka akan menguji support kedua di harga 140. Sedangkan resisten pertamanya ada di harga 162 yang apabila berhasil dilewati akan menguji resisten kedua di 206.
Risk reward ratio untuk saham M-Core ini juga cukup menarik, di mana risknya hanyalah 12,68% dengan reward yang 28,36%. Lalu berikutnya ada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk atau BEX. Saham BEX secara primary trend sedang bergerak downtrend karena candle bergerak di area bawah dari garis moving average 200. Sedangkan bila kita melihat dari secondary trendnya masih bergerak uptrend karena candle bergerak di area atas dari garis moving average 20. Dari volume perdagangan terlihat bahwa terjadi penurunan transaksi yang menandakan bahwa tren mulai melemah. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K belum terlihat berpotongan sehingga belum ada sinyal bagi kita baik itu untuk membeli ataupun menjual. Dari indikator stokastik menunjukkan bahwa saat ini harga sedang berada di dalam fase netral. Bagi kami, saham BEX memiliki support di harga 73 dan resisten pertama di harga 102, sedangkan resisten kedua ada di harga 126. Sedangkan risk reward rasionya saat ini adalah risk 26% dengan resistennya adalah 27%. Dan akhirnya kita sampai ke saham yang terakhir, yaitu saham PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk atau PNBS. Saham PNBS secara primary trend maupun dari secondary trendnya terlihat bergerak uptrend karena candle berada di area atas dari garis moving average 200 dan juga dari garis moving average 20. Dari volume perdagangan dapat kita pantau bahwa terlihat terjadi penurunan transaksi yang dapat mengindikasikan bahwa tren sudah mulai melemah. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K sudah berpotongan tapi ke arah bawah sehingga membentuk sebuah pola dead cross yang mengindikasikan sebagai sinyal jual. Dari indikator stokastik dapat kita lihat bahwa saat ini harga sedang berada di dalam fase netral buat PNBS. Dan bagi kami, saham PNBS memiliki support pertama di harga 79 yang apabila tertembus akan menguji support keduanya di harga 68. Sedangkan resisten untuk saham PNBS nampak ada di harga 107. Sedangkan risk reward ratio untuk saham PNBS resikonya atau risknya lebih besar daripada rewardnya, di mana risknya adalah 27,39%, sedangkan rewardnya adalah 15,36%. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini untuk 5 buah saham dengan penurunan terbanyak dalam 1 minggu terakhir. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami BSBIS ID. Sampai jumpa. ID.